Oke, sekarang Rian kembali bersama dengan saya di sini. Dan sekarang Rian, saya akan mengajak Rian untuk menelusuri kehidupan masa lalu, di mana ada beberapa hal yang terjadi dalam dirimu yang menjadi trauma atas kehidupanmu, sehingga engkau begitu takut mengambil keputusan, takut untuk berkata jujur, baik kepada teman maupun kepada orang tua dan juga kepada saudara. Hal-hal itu adalah hal-hal yang membuatmu menjadi tidak berani mengambil keputusan dalam hidupmu. Dan sekarang, Rian, mari kita akan mundur kepada kehidupanmu. Dan kita akan mencari di kehidupan masa lalumu di mana trauma-trauma itu terjadi, yang membuat engkau menjadi trauma dan banyak kali mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupanmu, terutama tidak berani untuk berkata jujur. Saya minta tangannya diangkat. Ini adalah perjalanan kehidupan Rian. Ini adalah masa sekarang. Dan di siku ini adalah masa ketika engkau lahir ke dalam dunia. Sekarang dengan menggunakan jarimu, urutkan dari ujung jari tengah ini sampai ke bagian ketika engkau lahir, di mana ada trauma yang besar dalam kehidupanmu. Engkau berhenti di sana. Engkau berhenti di sana dan sebutkan itu pada masa kapan. Apakah pada masa ke kanak-kanak, di SMP, SMA, dan peristiwa apa yang ada di situ. Silakan urutkan dulu ke bawah. Kita dimulai sekarang. Temukan trauma itu. Apakah di situ? Munculkan trauma itu, rasakan, dan ceritakan pada saya apa yang terjadi di situ. Bisa kasih keras suaranya supaya saya dengar. Waktu SMA, apa yang terjadi di situ di SMA? Ada apa dengan Bapak? Rian dipukul sama Bapak. Dipukul bagaimana pada waktu itu? Dipukul pakai bambu besar. Apa yang engkau rasakan di situ? Sakit. Sekarang munculkan perasaan sakit itu, entah dalam bentuk tangisan atau dalam bentuk kemarahan. Tapi sebelumnya, kalau Rian mendengarkan nanti jentikan tangan saya seperti ini, maka Rian akan kembali tenang, berada dalam kondisi rileks, kondisi nyaman yang sangat rileks dan sangat tenang. Sekarang munculkan perasaan itu, biarkan perasaan itu kembali muncul saat engkau merasakan rasa sakit itu. Dan ekspresikan sekarang. Keluarkan juga dengan kata-katamu. Kalau engkau ingin berteriak pun teriakkan saja. Jangan tahan. Keluarkan sekarang. Munculkan perasaan itu. Keluarkan perasaan rasa sakitmu. Keluarkan saya. Ini saatnya engkau mengeluarkan semua emosi jiwamu yang terpendam. Jangan ditahan. Biarkan dia keluar semua. Ya. Ada tangisanmu,
Ada rasa sakitmu, keluarkan saja sekarang. Keluarkan saja. Keluarkan semua. Karena itu akan menjadi penyakit dalam dirimu kalau engkau biarkan. Munculkan. Boleh juga dengan kata-kata. Selain dengan tangismu, keluarkan saja dengan kata-katamu. Ini saatnya kau keluarkan tangisanmu dan rasa perihmu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Keluarkan saja. Keluarkan saja. Munculkan semua rasa sakit itu di SMA yang ketika engkau dipukul oleh bapak dengan bambu besar. Munculkan saja rasa sakit itu. Munculkan saja, munculkan saja, munculkan saja, munculkan saja. Dapat. Persis pada waktu itu ketika engkau merasakan rasa sakit itu. Ketika engkau berada di SMA, sekarang Rian kau di SMA. Kau anak SMA yang merasakan pukulan. Rasa sakit itu. Tidak apa-apa, munculkan saja. Ada yang ingin kau katakan? Katakan saja. Bilang sama papamu sakit. Keluarkan saja sampai benar-benar semua rasa itu muncul. Ini saatnya kamu sampaikan. Biarkan supaya Bapak tahu bahwa kamu sakit. Bilang. Bilang. Supaya papamu tahu betapa sakitnya engkau. Dan sakit itu kau simpan, kau pendam bertahun-tahun. Keluarkan saja semua. Keluarkan semua rasa sakit itu. Saatnya kau bicara sama papa sekarang. Bahwa kau sakit. Keluarkan saja semua. Lepaskan semua itu rasa sakit. Biarkan dia mengalir keluar. Jangan simpan.
Munculkan semua rasa sakit itu di masa SMA-mu. Munculkan semua. Jangan ada yang tersimpan, supaya itu tidak menjadi penyakit dalam dirimu. Sekarang Rian tenang. Kamu damai lagi. Kamu tenang. Sekarang Rian lanjutkan. Sesudah SMA, apakah ada peristiwa-peristiwa lain lagi di usia yang lebih muda? Cari lagi. Ada di situ kamu temukan. Pada saat kapan itu, Rian? SD. Ada peristiwa di SD dalam dirimu yang membuat engkau juga trauma. Peristiwa apa pada waktu itu, Rian? Kamu dipukul. Siapa yang pukul kamu? Bapak lagi yang pukul. Oke. Sekarang, Rian, munculkan perasaan itu, peristiwa itu. Munculkan peristiwa itu pada waktu SD ketika engkau dipukul oleh bapak yang membuat engkau trauma. Karena munculkan rasa sakit, rasa penderitaan yang begitu engkau alami pada waktu itu, munculkan semua. Rian kecil di usia SD yang mengalami pukulan oleh ayahnya. Munculkan saja rasa sakit itu, Rian. Rasakan rasa sakit itu. Munculkan rasa sakit itu. Karena itu adalah sesuatu yang mengganggu dalam dirimu. Berteriak saja seperti kau anak waktu kecil. Karena kau masih SD saat itu. Menangis saja seperti ketika engkau kecil. Tidak apa-apa, Rian. Sekalipun kau masih kecil dan penderitaan itu berat dalam hidupmu, tapi keluarkan saja saat ini. Rian kecil SD yang dipukul oleh ayahnya. Tidak apa-apa, munculkan saja. Menangis saja kamu untuk melepaskan semua itu, Rian. Tidak apa-apa, Rian. Kau boleh menangis sekerasnya karena memang kau masih kecil. Keluarkan saja semua rasa sakit itu. Itu tidak boleh tinggal dalam dirimu.
Jangan simpan itu Rian, keluarkan saja sekarang. Keluarkan saja sekarang. Keluarkan saja luka-luka batin, akar-akar pahit dalam dirimu, rasa terluka yang berat dalam dirimu. Keluarkan saja saat ini. Kamu ingin sembuh. Tidak apa-apa. Kita hanya berdua. Keluarkan saja semua. Menangislah sekeras-kerasnya. Karena kau Rian kecil. Kamu anak kecil yang sedang menangis ketakutan. Kamu tenang. Rian tenang. Sekarang Rian berada dalam kondisi yang nyaman. Tenang saat ini. Semua beban-beban kehidupan, trauma-trauma kehidupan, Rian sudah munculkan tadi dan lepaskan. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, Rian. Hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Saatnya semua peristiwa-peristiwa itu akan engkau selesaikan saat ini. Semua trauma-trauma kehidupan yang engkau jalani, yang membuat engkau mengalami mental block selama ini, akan dibersihkan. Sekarang bayangkan Rian, ada cahaya ilahi dari surga, dari langit, yang berjalan di atas langit, berwarna seperti pelangi, yang perlahan cahaya itu mendekatimu, dan sekarang berada di atas kepalamu. Dalam hitungan ketiga, cahaya itu akan masuk di ubun-ubunmu, masuk melalui kepalamu. 1, 2, 3. Rasakan cahaya itu masuk perlahan. Itu adalah cahaya penyembuhan yang mulai membersihkan, mulai dari pikiranmu, di hatimu, di seluruh tubuhmu, perasaan-perasaan yang tidak nyaman oleh karena trauma-trauma yang engkau alami sejak masa kecil. Cahaya penyembuhan itu mengalir dari kepala sampai di kakimu, dan dia akan mengeluarkan, membuang semua segala sakitmu, sakit hatimu, dendammu. Sekarang tarik nafas dalam-dalam dan tarik semua perasaan-perasaan dendam itu, perasaan-perasaan luka itu. Lalu kemudian sekarang alirkan perlahan-lahan kepada kedua tanganmu. Genggam kedua tanganmu dan alirkan semua rasa sakit, rasa dendam, rasa tidak nyaman dalam dirimu. Genggam erat-erat, tarik nafas dalam-dalam dan alirkan ke kedua kepalan tanganmu. Sekali lagi tarik semua perasaan-perasaan itu yang membuat engkau terluka, yang membuat engkau mengalami mental block, yang membuat engkau mengalami akar pahit. Tarik dalam-dalam dan sekarang alirkan ke kedua kepalan tanganmu. Alirkan kepada kedua kepalan tanganmu, semakin padat di situ, semakin banyak perasaan itu. Munculkan semua dan kemudian alirkan kepada kedua tanganmu. Kalau sudah full, ketika sudah penuh, silakan engkau pukulkan kedua tanganmu, biarkan semua perasaan-perasaan itu hancur berkeping-keping. Hancurkan semua perasaan-perasaan tidak nyaman itu. Kumpulkan semuanya, jangan ada yang sisa.
Lalu pukulkan di kedua tanganmu sampai hancur berkeping-keping. Lakukan ketika sudah full semuanya, sudah keluar semuanya, pukulkan di kedua tanganmu sampai hancur berkeping-keping. Bagus. Hancurkan semua. Jangan ada yang sisa. Hancurkan semua sampai habis. Hancurkan semua. Rasa sakitmu, rasa dendammu, akar pahitmu, traumamu, mental block dalam dirimu, hancurkan semua. Sampai habis. Bagus. Iya. Dengan habisnya engkau hancurkan batu-batu dari emosi jiwamu, trauma masa kecilmu, ketika engkau SD, ketika engkau SMA, dan semua hal-hal yang menghambat dirimu, akar pahit, luka-luka batin, dengan hancurnya batu-batu yang engkau pukulkan tadi. Maka demikian, perasaan-perasaan dendam, trauma-trauma dalam hidupmu pun sekarang sudah hilang. Yang ada sekarang adalah ketenangan dalam jiwamu, ketenangan dalam batinmu. Engkau sekarang menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Engkau kuat. Engkau sudah membuang semuanya. Dan sekarang, Rian, waktunya saya akan hadirkan bapakmu. Waktunya saya akan hadirkan bapakmu. Dalam hitungan ketiga sebentar bapakmu hadir di depanmu. Engkau bisa melihatnya sendiri. Dan pada saat itu bapakmu ingin meminta maaf padamu atas peristiwa apa yang pernah ia lakukan pada waktu SD ketika ia memukulmu dan itu menjadi trauma kepada Rian kecil, dan juga pada waktu kau SMA yang engkau ingat yang begitu melukaimu. Saatnya engkau memberikan kesempatan kepada ayahmu, kepada bapakmu. Dia datang untuk meminta maaf. Dan ini kesempatan bagimu, Rian, untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan maaf kepada ayahmu, supaya beban-beban hidupmu boleh terlepas dan engkau menjalani kehidupan yang baru. Dalam hitungan ketiga, ketika saya bertepuk tangan, maka di depanmu muncul bapakmu, Rian. 1, 2, 3. Sekarang lihat di depanmu ada bapakmu. Dia sedang datang. Dia ingin minta maaf sama kamu. Lihat, dia minta maaf padamu. Dia minta maaf atas semua perbuatannya yang pernah dia lakukan padamu. Dia sekarang membuka tangannya dan dia ingin memelukmu. Dia sedang membuka tangannya dan dia sedang ingin memelukmu untuk meminta maaf dan ini memperbaiki hubunganmu secara pribadi dengan dia. Tahukah Rian, engkau tuh membuka tanganmu dan memeluk bapakmu dan memberikan maaf padanya? Peluk bapakmu dan katakan apa yang ingin kau ucapkan pada bapakmu. Peluk dia. Berikan pengampunan pada bapakmu. Karena ternyata engkau mencintai bapakmu. Engkau mengasihi bapakmu. Dan engkau sadar bahwa sesungguhnya dia juga sangat mencintaimu. Hanya dia pernah melakukan sebuah kesalahan. Maukah engkau memaafkan dia? Katakan padanya. Katakan sesuatu padanya. Loh.
Peluk erat-erat bapakmu. Dia mengasihimu. Dia mencintaimu. Dia mengasihimu. Rasakan kedamaian itu. Rasakan sekarang terjadi hubungan yang baik antara engkau dengan bapakmu. Semua beban-beban, trauma-trauma kehidupanmu sudah pergi jauh. Dan bapakmu sudah minta maaf kepadamu. Dan engkau juga sudah memberikan pelepasan, pengampunan, maaf padanya. Sekarang rasakan sukacita itu, lihat. Rasakan kebahagiaan itu. Rasakan kebahagiaan itu. Rasakan kebahagiaan. Sekarang biarkan saja bapakmu pergi. Lepaskan dia. Karena sekarang engkau sudah berada dalam kondisi damai. Biarkan dia juga pergi dengan damai. Melaksanakan tugas-tugasnya. Bagus. Sekarang, Rian, engkau telah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Rian yang dulu penuh dengan trauma sudah pergi jauh. Sekarang engkau adalah Rian yang penuh percaya diri. Rian yang baru. Rian yang punya semangat yang baru dan harapan yang baru. Rian yang tidak lagi terkungkung dengan rasa takut, rasa bersalah, tidak jujur, kurang jujur. Tapi sekarang engkau adalah Rian yang baru, yang dapat berterus terang kepada orang tua. Karena tidak ada lagi hal yang perlu ditutupi. Semuanya sudah selesai. Engkau telah memberikan pengampunan, maaf kepada orang tuamu. Bahkan engkau juga sudah meminta maaf kepada ayahmu, kepada bapakmu. Maka mulai sekarang, seterusnya dan selamanya, Rian, kamu adalah orang yang selalu terbuka. Terbuka kepada Bapa yang sangat mengasihimu, yang sangat mencintaimu. Mulai sekarang, seterusnya dan selamanya, engkau juga ingin membuktikan kepada bapakmu bahwa engkau seorang anak yang sangat mengasihi dia. Engkau juga ingin menjadi kebanggaan bapakmu. Mulai sekarang, seterusnya, engkau mengambil keputusan dalam dirimu untuk bangkit dan memperbarui dirimu, mempersiapkan dirimu untuk mencapai masa depanmu. Engkau tahu masa depanmu di dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Mulai sekarang, Rian, engkau adalah orang yang percaya diri. Engkau adalah orang yang jujur. Engkau adalah orang yang selalu terbuka kepada bapakmu, kepada saudara-saudara. Dan sekarang, engkau menjadi ciptaan yang baru, yang memiliki pengharapan, yang sekarang mulai menata masa depanmu, karena engkau sudah dewasa. Mulai sekarang, seterusnya dan selamanya, engkau tahu Tuhan Yesus ada bersamamu. Dia selalu menuntun langkah hidupmu, sehingga engkau pun tahu masa depanmu ada di dalam Tuhan. Mulai sekarang, seterusnya dan selamanya, engkau telah menjadi pribadi yang baru, pribadi yang terbuka, pribadi yang jujur kepada Bapa, mengasihi Bapa, dan ingin membuktikan, membahagiakan bapakmu, membahagiakan saudara-saudaramu. Dalam hitungan pertama mundur dari 3 ke 1, engkau akan terbangun dengan begitu nyaman, begitu damai, begitu rileks. 3, sangat damai.